Shalom sahabat-sahabat RYC, senang banget masih jumpa dengan teman-teman semua. Hari ini aku Abed yang akan memandu jalannya RYC hari ini. Dan teman-teman, seperti yang udah teman-teman sempat lihat juga mungkin poster-posternya gitu ya. Hari ini kita kedatangan pembicara kece yang pasti udah nggak asing lagi di muka teman-teman, yaitu Koreza. Nah, halo Hai Koreza. hai, hai Bet, hai semua. Apa kabar Bet? Baik-baik kok. Waduh, ini biasa host yang nanya, nih pembicaranya. Kita improvisasi ya. Kalau Koreza sendiri gimana kabarnya kok? Asik-asik aja. Oke, Seru-seru. nah siap-siap. Hari ini kalau aku lihat di poster kok Yap, temanya longing ya, kalau nggak iya. salah ya. Yoi. Oke, nah ini eh, apakah seperti buah gitu ya? Itu longan kayaknya ya. Itu longan. Longan, itu longan ya. Nggak semua tahu loh, nggak semua tahu loh. Kayaknya yang jajanan anak SD doang kayaknya yang tahu kayaknya. Oh iya ya. Iya kita Oke, kita judulnya longing. Tapi ini juga nggak berhubungan sama ukuran panjang yang sedang panjang jadi longing bukan gitu. Tapi bakal seru deh. oke. Nah teman-teman pasti udah penasaran juga ya, kira-kira apa sih yang bakal dibahas dari tema longing ini gitu ya. Nah, Koreza, Yap, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi RYC hari ini. Dan sebelum mulai, aku akan mimpin kita dalam siap. doa dulu ya, kok. Yuk. Oke, yuk teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama via online untuk mengikuti ibadah RYC hari ini. Bapa, kami mohon kiranya Kau berkenan memimpin dari awal hingga akhir acara ini, agar setiap firman yang dibawakan oleh Koreza bisa memberkati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nah untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kak Reza. Kita sambil ngobrol aja Bet ya. Ah, Jadi siap, jadi siap. agak santai biar teman-teman juga santai juga. Jadi sebenarnya nentuin judul buat topik khotbah di Youth itu susah loh Bet. Ya kan? Iya, Karena iya. karena lo mesti nyari judul yang cukup seru gitu. Nah, Harus. iya, waktu gue nyari judul terus gue mau bahas tentang sebenarnya kerinduan hati gitu kan. Tapi apa ya judulnya dan kemudian terus gue pikir keinget dengan kata-kata longing gitu kan, Hmm. longing gitu. Nah, awalnya mungkin kita pikir longing ini jadi longing itu terjemahan dari kerinduan. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kerinduan. Oke, Ya. oke. Sebenarnya ini mungkin agak bisa digantikan dengan kata-kata desire, craving gitu. Tapi kata longing ini sebenarnya sesuatu yang lebih deep, punya deep meaning gitu. Makanya juga di Alkitab kan banyak menggunakan kata longing sebenarnya. Ya, I'm longing for your presence gitu kan. Aku Iya, iya. merindukan hadiratmu gitu kan. Iya, iya, Karena iya. memang makna kata longing ini tuh sangat dalam gitu ya. Sebuah perasaan yang sangat menginginkan sesuatu yang dia pernah dapatkan tapi hilang atau sesuatu yang belum pernah dia dapatkan. Jadi sesuatu yang sulit diekspresikan, sesuatu yang sulit dijelaskan karena berkaitan sama deep state gitu loh, deep state emosi yang dalam gitu akan sesuatu. Nah, ini yang menarik karena lebih dari sekedar craving atau demanding ataupun desire gitu loh. Karena ini berkaitan sama keberadaan kita as a human gitu. Iya, iya. Makanya kata longing ini kata yang gue pilih untuk jadi judul. Betul. Nah, eh, longing ini, perasaan longing ini ya sangat berhubungan erat sebenarnya ya dengan pencarian kepuasan Oke. gitu Nah, ya. gimana maksudnya tuh kok? Nah, eh, longing ini perasaan yang membuat kita manusia akhirnya berusaha mencari sesuatu hal yang kayak kalau kita dapat itu akan bikin kita berhenti mencari. Hmm. A missing puzzle dari jiwa kita gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kepingan apa atau hal apa yang bisa membuat pencarian kita berhenti? Ah, iya, iya, iya. Ya kan? Itu yang dicari semua orang ya kok. Iya, Yes, ya. benar. Nah, jawabannya sebenarnya ada pada ya kepingan yang sempurna. Apa itu kepingan sempurna? Kepingan yang utuh, yang membuat saat kita mendapatkan itu kita merasa utuh.
Ya, dengan kata lain memang ini sebuah kepingan yang memang ditentuin buat kita. Memang didesain untuk kita. Gitu loh. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang longing ya, waktu gue mempersiapkan materi ini, ada satu istilah yang gue temukan dan ini hanya ada istilah dalam bahasa Jerman sebenarnya gitu ya. Wow, apa tuh kok? Iya, dan ternyata ini lebih punya deep meaning, bahkan lebih dalam dibanding kata longing. Oke. Ya, gue coba baca ya karena gue sebenarnya nggak bisa bahasa Jerman gitu ya. Tapi gue coba lafalkan Sehnsucht gitu ya. Sehnsucht tulisannya Sehnsucht gitu. Tapi bacanya Sehnsucht. Mungkin kalau ada teman-teman yang kuliah di Jerman bisa mengkoreksi gitu ya. Silakan googling gitu ya. Tapi kurang lebih Sehnsucht ini berarti sebuah perasaan ya, pemikiran dan perasaan ya tentang bagian di hidup yang hilang ya, yang menyebabkan kita merasa diri kita unfinished atau imperfect ya. Dan ini akan efeknya dari perasaan Sehnsucht ini ya, efeknya adalah mencari manusia akan terus berusaha mencari sebuah pengalaman ya yang ideal. Sementara pengalaman atau sesuatu yang ideal ini belum pernah ditemukan atau didapatkan sebelumnya. Nah, ini yang menarik. Iya. Karena perasaan kehilangan ini, perasaan kekurangan atau kekosongan ini ya, ini bikin manusia akhirnya dalam kehidupannya itu berusaha mencari. Iya. Karena apa? Goalnya adalah supaya merasa Penuh ya. penuh, puas, satisfied, merasa selesai, merasa utuh, gitu loh. Tapi karena sulit diidentifikasikan, ya kan, sulit apa yang hilang, apa yang kurang gitu. Dan akhirnya manusia berusaha mencari, ya kan. Ada yang berusaha mencarinya dengan aktualisasi diri, ya, ngejar prestasi, ngejar sorotan, ngejar achievement supaya apa? Supaya sesuatu yang hilang itu dia dapatkan. Iya. Ya. Atau misalkan bekerja gitu ya, bekerja dapetin duit, nabung untuk bisa memenuhi kepuasan yang membuat dia merasa bisa utuh, selesai. Gitu, ya kan? Atau juga ada yang mungkin butuh seseorang, butuh pasangan. Iya, gitu ya. Bisa juga sih kok. Iya, makanya kan istilahnya kan pengembara cinta gitu kan. Ada pengembara cinta gitu kan. Karena ya itu dalam proses untuk mencari kepingan yang hilang, ya orang akan berkelana terus untuk mencari apa? Karena dia sulit mendefinisikan, sulit mendeskripsikan. Jadi musafir cinta ya kok. Iya. Ya, itu salah satu bahasa puitisnya gitu. Tapi kenapa ini jadi longing ataupun Sehnsucht ini jadi sesuatu yang menarik? Karena ini satu hal yang sering ditanyain, Bet, sebenarnya. Lo kan suka nge-host talk show youth gitu kan? Atau lo kan juga leader di anak muda, leader komsel juga di home kita gitu kan? Ini sesuatu yang sering ditanyain sebenarnya. Betul banget kok. Gimana gue bisa merasa penuh? Gimana bisa merasa utuh? Kayak ada missing piece, ada missing hole. Ada lubang yang kosong dalam diriku gitu ya. Atau kalaupun mereka nggak bilang seperti itu ya, kita cuma akan melihat orang-orang yang sibuk sana sini gitu ya, berusaha mencari, tapi dalam perjalanan hidupnya dia tuh kelihatan kecapean. Betul banget kok. Kayak iya kan? Setiap yang dilakuin itu walaupun kayaknya kelihatannya memuaskan gitu ya, tapi in the end gitu ya, mereka tetap ngerasa ini bukan ini yang aku cari. Iya. Sama kayak misalnya nih, misalnya nih lo kerja kan ya, abis kerja terus banyak kerjaan, banyak masalah, tekanan kerjaan, bawaannya apa? Pengen libur. Wah, betul. Ya kan? Pengen libur. Terus pergi liburan dong, 3 hari 2 malam nginep di mana gitu. Iya. Pas liburan emang pas pulang lega? Enggak juga kan? Enggak juga, kayak ya udah gitu aja gitu loh. Iya kan, enggak juga. Atau misalkan ya lu pengen sesuatu baju, sepatu atau apapun ya, lu pengen banget gitu ya, dan mata lu mengarah ke sana ya, selalu lu pikirkan dan sebagainya. Begitu lu dapet, begitu datang gitu,
wah bagus, tapi paling cuma bertahan beberapa hari aja. Iya, setuju. Kayak nggak sesuai ekspektasi di awal gitu istilahnya. Yes, dan akhirnya kita terjebak jadi seorang pengejar stimulus atau bahkan pecandu stimulus karena kita mencari segala sesuatu yang bisa membuat kita senang, find joy gitu ya, satisfied, tapi itu sifatnya sangat-sangat sementara. Betul banget kok. Iya, pas kita dapat, gitu loh. Iya. Sementaranya itu yang jadi keyword pentingnya juga ya kok. Iya. Nah ini menarik sebenarnya Raja Salomo ya di akhir masa hidupnya kan dia pemikirannya dia terus kemudian isi hatinya gitu ya tertuang dalam pengkhotbah. Ya kan. Nah, di situ tuh dia sempat bilang nih di Pengkhotbah 2 gitu ya. Gua akan baca ini ya. Teman-teman boleh sambil buka juga ya. Ya, di Pengkhotbah 2. Raja Salomo nih sempat cerita gitu ya. Si raja yang bijaksana ini dia cerita bahwa di Pengkhotbah 2 ayat 4 nih gitu ya. Dia cerita gini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon dan buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ, tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku punya banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak kudik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar, kata Raja Salomo. Lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Istilahnya nih ya, Bet ya. Dia udah top of the top nih. Iya. Ya, udah top. Kalau diri sekarang udah kayak yang punya Amazon gitu ya. Iya, ya mungkin gitu ya. Pokoknya udah masuk segala peringkat-peringkat orang terkaya gitu ya. Iya. Karena dibilang aku lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ya. Bahkan ayat 10 dia bilang, aku ini tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki matanya, dibilang. Jadi matanya ingin apa, dia penuhi, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Dia pikir dia mendapatkan sukacita yang terus menerus. Tapi ternyata di ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah. Dengan jeripayah ya, Bet ya. Kan dia berjuang sepanjang umur hidupnya, dia berjuang untuk mendapatkan itu. Lihatlah, terus dia bilang, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ini diucapkan oleh orang yang sudah mencicipi segalanya istilahnya di masanya gitu ya. Dia udah istilahnya semua yang diinginkan oleh orang-orang pemimpin gitu ya, seorang raja di masanya dia udah dapatkan itu. Dia udah merasakan semua itu. Tapi di akhirnya dia bilang ini sebuah kesia-siaan, tidak ada keuntungan. Kenapa? Yang menarik ya di ayat 25 dia katakan gini. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Wow. Di akhir hidupnya dia menceritakan pengembarannya dia untuk mengejar semua hal-hal yang dia harapkan bisa mendatangkan kenikmatan, kesukaan, bring joy to his heart gitu ya. Ya. Kan orang kalau masih muda kan gitu ya, Bet ya. Mau ngejar ini masih banyak energi gitu ya. Masih ada waktu. Terus kemudian dia melihat di sosial media orang-orang melakukan banyak hal. Dia ingin melakukan itu, pengen nongol di New York Times Square gitu kan, di billboardnya yang gede. Mau ngejar segala sesuatu. Tapi sore hari ini ya, kita harus mengingat bahkan keinginan manusia yang tidak ada batasnya itu bukan baru sekarang, sudah dari dulu ada. Iya, ya. betul. Dan dari dulu ya, Raja Salomo ini udah bilang bahwa kamu nggak akan bisa menikmati apapun dalam hidup yang kamu dapatkan di luar dari Tuhan. Gitu loh. Jadi ini kan jadi satu kemirisan ya. Kemirisan tuh apa? Tragis gitu loh, Bet. Tragis ya, kemirisan. Tragis gitu ya. Iya. Kita berusaha menghabiskan hari-hari hidup kita buat dapetin sesuatu yang kita harap bisa memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita. Iya dong. Iya, betul. Ya kan, kalau lo lagi bete kan, lagi bad mood gitu. Mungkin beberapa orang ada yang ngapain? Makan banyak gitu ya. Betul. Atau misalkan ada yang nyetok di kulkas es krim.
Iya, iya, iya. Ya kan nyetok kulkas di kulkas es krim supaya apa kalau misalnya lagi stres dia makan es krim. Tapi itu kan sementara juga. Mm-mm, mm-mm. Itu kan sementara juga gitu ya. Ya, manusia tuh cenderung kita gitu ya. Bukan kita manusia juga ya. Kita gitu ya. Kita tuh berusaha mencari ke segala tempat. Kita mencari keluar sana segala hal yang bisa membahagiakan hati kita. Yang bisa bring joy, yang bisa membuat kita merasa lega. Tapi ini nggak akan pernah berhenti. Yang akhirnya kita capek sendiri. Udah dapetin ini, gagal. Ada berapa banyak cerita orang yang nabung ngumpulin duit di bank sampai miliaran-miliaran. Uangnya dibawa lari. Ya, Iya, banyak banget. banyak loh, ya kan? Atau kemarin ada cerita yang ngumpulin uang di lemari, dimakan rayap. Aduh, miris banget itu. Iya kan? Dan itu Raja Salomo udah bilang, berusaha dengan jerih payah, tapi itu kesia-siaan seperti menjaring angin. Kita pikir udah dapet, tapi ternyata sebenarnya hilang. Iya, iya, iya. Iya kan? Ya kita berusaha mencari di luar sana. Padahal jawabannya itu ada di dalam sebenarnya. Dengan kita look inside, bukan look outside, dengan kita look inside. Ya, cuman masalahnya manusia itu kan terlalu arogan kadang-kadang. Ya, Iya. kita udah ya bukan hanya arogan sih. Kadang-kadang kita juga kedistraksi sama tempo hidup yang begitu cepat, ya Beb. Kayak lo misalkan pagi bangun ke kantor kerja, tahu-tahu udah gelap, udah malam. Iya, betul banget. Meeting ya walaupun Zoom juga, meeting sana sini tahu-tahu udah malam. Tahu-tahu satu hari udah lewat. Betul, betul. Cepet banget gitu ya. Kita saking cepetnya tempo hidup untuk mengejar keinginan-keinginan kita sampai kita nggak ada waktu untuk refleksi dan bertanya apa sih sebenarnya yang dicari oleh hatiku gitu. Apa yang jiwaku merindukan. Apa sih yang diinginkan gitu loh. Iya, iya, iya. Dan sebenarnya kalaupun misalkan ya lo nggak ada waktu untuk saat teduh, untuk bersekutu gitu ya, karena kesibukan lo, apapun alasan lo, kan manusia tuh paling jago buat alasan, ya kan? 1001 alasan ya. 1001 alasan, pokoknya ada aja. Dari yang ada bisa jadi ada. Manusia tuh memang kreator alasan terbaik ya, jago gitu. Tapi banyak. iya, tapi sebenarnya kalau lo ingat kata Rasul Paulus ya, dengan melihat apa yang ada di sekitar kita gitu, kita tuh nggak mungkin nggak mengagumi ada yang namanya pencipta. Iya, setuju. Ya kan, lu bayangin tangga nada yang cuma berapa, 7 ya? 7 tangga nada, lo kan musik, lo tahu 7 tangga nada, tapi dari dulu sampai sekarang itu musik selalu muncul hal yang baru terus gitu, inovasinya, dan selalu begitu kita dengerin, apalagi sekarang dengan earphone makin canggih, ya. Kualitas streaming musik makin canggih, begitu lo denger, wah gila, keren banget. Atau lo liburan ke satu tempat. Ini kan sekarang gara-gara Instagram kan banyak hidden gems, tempat-tempat yang kekinian, ya kan? Waktu lo datang itu, wah gila keren banget. Atau kalau misalnya lagi kejadian-kejadian yang unik di langit, misalkan waktu full moon, waktu bulan merah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu ya, seharusnya kalaupun lo nggak punya waktu untuk bersekutu, untuk saat teduh gitu. Hal-hal seperti itu harusnya sudah bisa membungkam mulut kita bahwa ada satu individu, ada satu pribadi yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar melebihi manusia, dan bahwa betapa kecilnya kita. Iya, setuju banget gue. Lo pernah lihat nggak sih video yang kemarin ini gue sempat lihat video bahwa di zoom out terus gitu ya, dari manusia di bumi, terus buminya di zoom out, dibandingin sama matahari, dibandingin galaksi lainnya lagi, dan ternyata kecil sekali. Siapa yang bisa menciptakan sebanyak itu kalau nggak ada istilahnya satu sosok yang sangat agung yang menciptakan semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat semua itu harusnya membuat kita menyadari bahwa ini ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang kita lihat di dunia ini. Ya kan? Tapi kadang-kadang ya gitu. Kita terlalu arogan. Setiap hal itu harusnya mengingatkan kita bahwa ada satu pencipta yang berkuasa lebih dari segalanya. Tapi kita cenderung untuk menutup mata dan telinga kita, dan apaan sih, terlalu mistis, terlalu abstrak. Ya kan, anak-anak zaman sekarang gitu ya, terlalu abstrak gitu. Tapi padahal saat lo melihat bisa lo ada tanaman yang gitu aja di tanah lapang terus dia tumbuh jadi bagus, itu kan apa lo nggak bisa mengagumi keindahan ciptaan dari sang pencipta gitu loh ya. Nah,
Tapi ya gitu. Dunia ini udah diisi dengan orang-orang yang hidup dengan dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan mereka, gitu kan. Ya, Mm-mm. ini yang harus kita waspada sih, Bet. Iya, iya, iya. Apalagi kalau misalkan gini kok, kalau misalkan kita juga ngerasa kosong gitu ya, dan ternyata Hmm, anak mudanya wajar gitu loh, anak muda seumuran aku gitu ya, dan mungkin teman-teman juga ngerasa kita tuh banyak banget kekosongan yang ya emang jujur walaupun kita sering dengar firman, kita juga ikut jam doa gitu ya. Tapi ya jujur ngomong kadang-kadang kita juga nggak seinstan itu buat mendapatkan apa yang kita pingin gitu ya kok. yep. Nah, masalahnya gini kok, yang aku sempat wondering juga gitu. Kita tahu nih, sebenarnya yang kita cari mungkin juga nggak sepenuhnya yang kita mau gitu Hmm, loh. Tapi hmm, kita udah terbuai atau mungkin kita udah puas dengan perasaan senang sesaat. hmm. Nah, akhirnya itu menjadi siklus kok. Iya, Iya kan? iya, bener. Itu lumayan jadi siklus yang Hmm. akhirnya kita susah lepas gitu. Jadi candu, jadi candu. Nah, betul. Nah, Dan ya apa ya, secara gamblang gitu, secara hmm. jujur ya kita harus terima adanya fakta orang-orang yang begitu nyari kekosongan, nyarinya ke hal-hal yang negatif gitu Iya. kan. Nah, ini mungkin kalau dari pandangan Koreza gitu ya. Kan hari ini kita bahas tentang longing, tentang kerinduan, dan Hmm. kita belajar ternyata kerinduan itu dari inside, kita harus look inside gitu kan. Iya. Tapi gimana buat teman-teman yang udah termakan atau punya siklus yang salah dan dia Hmm. pengen berubah? Hmm. Ada tips atau mungkin masukan dari Koreza? Oke, kayak yang tadi lo bilang, ya sebenarnya segala sesuatu yang negatif itu, kenapa malah cenderungnya lari ke hal-hal yang kita sebut negatif? Karena efek candunya lebih gede. Hmm, hmm, Ya, hmm. misalkan obat-obatan terlarang, alkohol, rokok, itu kan efek candunya memang lebih gede. Atau misalkan seks bebas dan sebagainya, itu efek candunya memang lebih gede. Iya, Gitu betul. dibandingin misalkan apa beli martabak gitu kan. Ya, Minum minum boba. minum boba gitu. Itu sama-sama bisa menimbulkan kecanduan, tapi efeknya tidak sebesar efek candu tidak sebesar yang itu. Nah, sebenarnya ini berhubungan dengan memutuskan candu gitu. Jadi Iya. jadi harus dimulai dengan kesadaran dulu, bahwa kesadaran dan mengakui bahwa I'm addicted to something Oke. gitu. I'm addicted to something gitu. Iya, iya. Ya, dan kalau ditarik mundur lagi dengan menyadari bahwa ya seharusnya dengan sharing kita di sore hari ini, menyadari bahwa nggak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat kita merasa puas, titik, selesai, utuh Hmm, 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 gitu. hmm. Setuju, Karena setuju. semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Dengan menyadari itu dulu, dan yang kedua dengan mengidentifikasi dan menyadari apa sih yang membuat kita selama ini candu. Apa yang membuat kita jadi tempat pelarian saat kita membutuhkan kesenangan. Oke, oke, bisa Gitu bisa loh. bisa. Iya kan? Karena paling paling simpel deh. Kita bisa kenalin, misalkan kalau kamu lagi stres gitu. Apa kamu larinya kemana gitu. Hmm. Ada yang larinya ke tempat makan, makan enak, harus makan enak. Ada yang larinya main game gitu ya. Ada yang larinya sosial media dan sebagainya. Tempat larinya macem-macem. Tapi dengan kita bisa menyadari kemana kita berlari saat kita hadapi masalah, ya, itu jadi titik awal sebenarnya melihat, oh ini yang harus saya berhentikan. Ini yang harus saya berhentikan. Hmm, Gitu loh. Karena kalau nggak disadari dulu, ya itu kita nggak nyadar kok. Kita nggak nyadar. Karena itu udah jadi kayak sesuatu yang biasa dan bahkan jadi sesuatu yang benar. oh, iya, iya. Kenapa? Karena berulang dan tidak pernah ada upaya untuk menyadari bahwa itu salah, jadi akhirnya nggak merasa salah. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Saat kita melakukan pelanggaran, kemelesetan, dan itu tidak lagi kita rasakan sebagai sesuatu yang salah, nah itu yang bahaya. Gitu. Nah, Karena sulit untuk akhirnya berhenti dan menyadari. hmm. Tapi gimana kalau misalkan justru apa ya, dorongan itu tuh datangnya dari luar kok. Hmm. Dan ya seperti yang udah sempat Koreza tadi sempat ngomong, salah satunya media sosial gitu ya. Hmm. Kadang-kadang kita berasa kosong dan berasa kita nggak lengkap, atau mungkin kita bahkan nggak bisa mengasihi diri kita seutuhnya itu gara-gara kita membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan mungkin orang lainnya pun juga nggak kita kenal gitu kan. Gara-gara Ya. kita ngeliat media sosial. Cuman Ya. itu udah cukup tuh kalau mempengaruhi pikiran-pikiran generasi muda supaya ngerasa hidup lu tuh belum lengkap.
lu tuh harus seperti ini, harus Ya. seperti ini. Nah, menurut Ko Reza gimana kok untuk hal-hal praktikal seperti ini? Oke, kalau udah di level yang udah sangat-sangat addicted dengan sosial media ya, ini gue saranin sih stop dulu, detox dulu istilahnya, gitu, stop dulu supaya bisa mengembalikan kesadaran kita gitu loh, karena kita bisa nggak sadar loh dengan sosial media, dengan handphone, ya. Kalau misalnya lagi lihat itu, tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, ya kan, itu bisa nggak sadar. Jadi harus di stop dan di detox dulu. Nah, ya abis itu nextnya adalah dengan disiplin sama penggunaan waktunya. Ya, beberapa smartphone gue tahu udah ada notifikasinya, ataupun sebenarnya misalkan ada Instagram sendiri pun ada datanya kok. Ya ada datanya, lu udah pakai berapa lama gitu. Jadi dengan disiplin itu akan membantu untuk membatasi efek-efek yang timbul dari penggunaan sosial media. Oke. Kalau belum juga caranya ampuh, mungkin bisa dijual HP-nya kali ya. Iya. Lo mungkin kasih ke saya gitu, mungkin bisa. Iya. Dijual, terus hasil jualnya buat apa? Buat modal usaha, gitu kan? Benar. Ya, buat modal usaha atau buat modal hobi baru gitu kan. Untuk hobi kan juga butuh modal gitu. Iya. Tapi intinya jangan sampai karena kita tidak memegang kendali atas hidup kita gitu ya, dan membiarkan semua let it flow lah gitu ya. Nah, ini yang bahaya. Tahu sebenarnya kita lagi di arus dunia yang membinasakan. Gitu loh. Itu yang justru nggak dilihat anak muda kok. Dan itu salah satu muslihat iblis ya gak sih? Iya, benar. Dia nggak lari ke tujuan awalnya. Yes. Dan makanya kenapa banyak anak muda nggak nemuin insight-nya. Padahal kan sesimpel kita berdoa, kita mendengar firman seperti ini pun juga mungkin kita bisa nemu gitu ya kok. Iya. Iya. Dan sebenarnya gini ya, kalau kita mau refleksi aja gitu ya, dari setiap masalah yang kita alamin setiap hari. Ya. Ketidakadilan, ketidaknyamanan, difitnah, diperlakukan jahat sama teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, siapapun itu, dianggap remeh, dibully dan lain sebagainya ya. Itu harusnya jadi momen-momen yang Tuhan pakai untuk kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah buat kita. Gitu. Iya. Itu momen-momen yang harusnya bikin kita tertampar bahwa dunia ini bukan lagi tempat yang bisa membuat kita merasa cukup selesai atau berhenti mencari gitu loh. Selama masih ada di dunia ini ya, kamu akan terus, ya istilahnya, kamu butuh kerja terus-menerus. Supaya apa? Ya kamu butuh uang untuk membiayai kehidupan kamu. Ya, kamu juga untuk menjamin kesehatan kamu gitu ya. Kamu juga butuh asuransi, dan asuransi itu kan premi bulanan yang harus dibayar terus gitu kan. Atau misalkan perlindungan gitu, sesederhana kalau kamu punya bisnis, punya usaha di sebuah ruko gitu, kan ada uang keamanan yang harus dibayar terus menerus gitu kan, ya kan, ya. Tapi dari masalah-masalah itu tuh harusnya membuat kita sadar bahwa dunia bukan rumahku, gitu kan, ya kan. Iya dong, harusnya kamu nggak merasa nyaman. Tapi kalau kita sudah terlalu arogan, ya, dan kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, kita nggak akan pernah sampai di satu titik di mana kita merasa bahwa ya memang dunia ini bukan rumahku. Gitu loh. Di kitab Ibrani aja, Ibrani 11 ayat 38 tuh kan dibilang buat para pahlawan-pahlawan iman, orang-orang saleh itu kan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Ya, Ibrani 11 ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Iya. Gitu loh. Jadi apalagi semakin umur bertambah ya, kamu semakin merasakan ketidakadilan, semakin merasakan ketidaknyamanan. Makanya orang-orang muda yang dari sejak kecil, dari sejak muda udah mengalami hal-hal yang kasar, tidak nyaman, tidak adil gitu ya. Itu biasanya ya kalau mereka dapat tuntunan dan ketemu kakak rohani atau dengar kebenaran firman Tuhan dari sedini mungkin gitu ya, itu mereka akan jauh lebih cepat dewasa. Dewasanya bukan dewasa secara usia ya, tapi dewasa udah mengarahkan pandangannya mereka ke
satu tempat yang bisa memberikan mereka joy yang eternal. Iya. Gitu loh. Makanya kan disebut langit baru bumi baru itu kan juga disebut sebagai tempat perhentian. Tempat di mana kamu bisa this is it. Iya, iya. Lu bayangin dari gua ngomong gitu aja kan terdengar kelegaannya gitu kan ya. Iya, benar. Tempat di mana lo nggak perlu lagi mencari kebahagiaan karena dengan ada di situ dan bersama siapa di situ ya, lo sudah menemukan apa yang jiwa lo cari. Makanya Tuhan Yesus kan bilang waktu ketemu perempuan Samaria itu kan, waktu Tuhan Yesus minta minum kan. Iya. Si perempuan Samaria kan nanya, memang kau bisa memberikan air lebih dari Yakub gitu kan? Bisa memberikan kami air, ya. Nah, terus Tuhan Yesus bilang di Yohanes 4 ayat 14, nah itu teman-teman bisa cek. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini yang akan membuat kita merasa menjalani hari ya, nggak lagi ambisius. Ini beda dengan hidup mengejar panggilan ya. Ya. Iya. Ambisius itu kamu mengejar keinginanmu gitu loh, sampai semuanya diterobos. Ya makanya kan ya ada tone negatif, ambis gitu, orang yang ambis, ngejar, pokoknya semua ditabrak. Udah pakai kacamata kuda. Iya. Padahal ya gitu, Bet. Raja Salomo juga bilang, Pengkhotbah 3 ayat 11 kan, Allah itu telah menetapkan kekekalan di hati mereka. Jadi di hati kita itu memang ada kepingan yang memang hanya bisa selesai pencarian kita, longing kita dengan diisi kekekalan only. Gitu loh. Jadi buat semua yang dengerin nih, ya kalau kalian merasa capek atau bahkan takut dengan hari depan ya, apa nih yang akan terjadi dan sebagainya, atau misalkan ada di antara kalian yang baru aja kehilangan orang tua karena pandemi ini kan, kemarin waktu kasus meningkat kan banyak banget kita tahu teman-teman kita yang ditinggalkan oleh orang tuanya gitu ya. Nggak usah berlama-lama stres atau khawatir atau ketakutan gitu ya, karena kita itu sudah dipersiapkan tempat yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi katanya gitu. Dan kesitulah kita harus menempatkan pengharapan kita, Bet. Disitulah kita harus mengarahkan mata kita. Iya, betul. Dengan kita mengarahkan mata kita ke situ, dengan kita minum air yang diberikan oleh Tuhan sendiri, dengan kita mengejar harapan-harapan yang terdapat pada Kristus Yesus gitu kan, kita nggak lagi merasa capek. Ya capek fisik ya ada gitu ya, tapi kita kita menghadapi masalah akan jauh lebih dewasa, lebih tenang, Bet. Iya, minimal kita nggak lagi merasa kekosongan yang kayak dulu gitu. Iya, nggak kayak kerbau yang dicucuk yang ditarik dari satu titik lain ya, tapi kita akan lebih. Nah ini yang menarik sebenarnya, kalau ngobrol dengan orang-orang yang udah anak-anak muda ya, yang udah belajar dari kebenaran gitu ya, kesamaannya gini nih. Ini waktu itu gue dari home lo, kalau nggak salah home-nya Abed gitu ya, gue sempat nanya apa sih yang berubah sejak lo mendengar kebenaran. Aku lebih apa ya, lebih bukan loosen up, aku lebih ya udah gitu. Pengen misalkan mau masuk ke universitas ini gitu, udah berusaha yang sebaik-baiknya, tapi ternyata nggak dapet, ya udah gitu. Ya, terus misalkan pacaran, ditinggal nikah gitu, pasangannya nikah sama pasangan lain, ya udah gitu, ya sudah. Bukan berarti terus kemudian jadi santai aja menjalani hidup, tapi karena kita tahu memang dunia ini udah nggak bisa memberikan pengharapan. Iya, betul. Gitu. Jadi buat semua yang dengar ya, jalankan bagian kita dengan sebaik-baiknya aja. Soal hasil ya, soal apa yang nanti akan kita dapatkan, itu otoritasnya Tuhan. Itu otoritasnya Tuhan, dan pasti Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Gitu sih, Bet. Oke, wow, cakep banget. Ini kita dapat banyak banget kok. Bukan Yep. yang tadinya cuman longing dari kerinduan kekosongan gitu ya. Kita juga dapat gimana caranya kita memindahkan hati, gimana caranya kita juga tidak khawatir, tidak takut gitu ya. Tapi ini emang penting banget sih kok, karena ya nyatanya banyak banget kita juga baca berita artis-artis, pemain film, tokoh-tokoh hebat
yang matinya pun ya kalau jujur ngomong mengenaskan. Hmm. Ditembak pakai pistol, overdosis. Karena ngerasa sekaya apapun mereka, sehebat apapun mereka, tapi in the end mereka pun juga nggak bisa lengkapin kekosongan itu ya kok ya. Ya, Nah, ya itu dia. itu miris banget sih Iya. keadaannya. Jadi jangan sampai kita udah keburu di situ gitu ya. Buat kita yang lagi dengerin sore hari ini, jangan sampai nunggu ke situ. Nanti setelah umur 50 60 gitu ya, pas kita nengok ke belakang, wah, hari-hari hidup gue sia-sia banget ya. Iya. Iya kan, kayak Iya. gue berusaha mengejar sesuatu yang ternyata nggak ada gunanya. Itu kan ya tadi kita bilang di awal, tragis gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Nah, kok untuk penutup karena kita nggak kerasa nih ya, kita seru Hmm. banget ngobrolnya. Hmm. Kalau bisa diterusin cuman karena waktu juga kok dan udah di Iya, penghujung iya. acara nih, teman-teman. Boleh gak kau sedikit kasih mungkin kesimpulan atau pesan atau untuk tips buat kita-kita yang sedang berjuang di area ini nih kok, di Oke. pergumulan ini. Kalau kesimpulan sih nanti jadi panjang, jadi dari awal sampai akhir lagi. Tapi gini sih yang gue bilang, penting untuk betul-betul menjaga apa yang masuk ke mata dan telinga kita. Dan yang kedua, penting untuk betul-betul memilih siapa yang ada di sekitar kita, komunitas kita, kepada siapa kita meminta nasihat, kepada siapa kita minta pertimbangan gitu lah. Makanya kan kita ada fasilitas home ya kan, dengan para leader-leadernya yang juga terus para leader kan dituntut untuk terus mengejar hidup berkenan gitu kan. Nah, dari komunitas yang sehat, komunitas yang yang menginspirasi kita untuk hidup benar lah ya, kita akan bisa terus terkoreksi dan pada akhirnya tanpa kita sadarin ya, tahu-tahu waktu kita nengok ke belakang, wah selama 1 tahun ini perubahan hidup gue udah real banget ya. Ya, Iya. kayak kemarin yang gue pernah bilang gitu, kalau lo ngecek hari hidup lo selama 1 tahun ke belakang dan lo sulit mengidentifikasi apa yang berubah dari diri lo selama 1 tahun, berarti ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup. Karena harusnya 1 tahun itu 365 hari. 365 kali 24 jam, gue belum sempat ngitung sih. 365 lo kali 24 jam, itu jumlah jam yang banyak banget untuk lo melakukan pertobatan, untuk lo melakukan perubahan. Tapi kalau selama 1 tahun gak ada yang berubah, yuk sore hari ini gue ajak untuk kita, ini jadi momentum deh. Gitu. Momentum buat apa? Ngubah gaya hidup kita, cara kita menjalani hidup. Gitu lah, Bet. Oke, thank you Ko Reza sekali lagi buat waktu dan sharingnya yang sangat memberkati. Oke teman-teman, aku rasa kita udah di penghujung acara dan sebelum kita mengakhiri ibadah RYC hari ini, aku ingin bawain sedikit pengumuman untuk teman-teman semua. Ada acara yang harus banget teman-teman ikuti. Di tanggal 4 Oktober kita akan mengikuti e-warrior seperti biasa di jam dan waktu yang sama. Dan tanggal 16 Oktober gitu ya, ada Warrior Conference. Nah ini jangan sampai teman-teman lewatkan karena benar-benar kita akan dilengkapi gitu ya. Kita akan diubah mindset dan benar-benar memiliki hidup dan pikiran yang baru di 16 Oktober. Jadi teman-teman untuk info lebih lanjutnya bisa di follow di Instagram kita di Warrior Project. Untuk link pendaftarannya juga bisa dilihat di situ. Dan untuk para perempuan, tanggal 28 Oktober kita juga akan ada Her Space. Untuk informasi lebih lanjutnya juga nanti bisa dicek di Instagram Rehoboth Youth. Oke, mungkin itu aja Ko Reza untuk mengakhiri hari ini. Aku boleh minta Ko Reza untuk pimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat setiap pelajaran, setiap teguran, reminder buat kami dari sesi sore hari ini. Biar kami menyadari dari pertemuan sore hari ini dengan apapun yang kami lewati di hidup. Setiap permasalahan, setiap hal-hal ketidakadilan, setiap hal-hal yang mendukakan hati kami, membuat kami semakin sadar bahwa tempat ini bukan buat kami, bahwa ada tempat yang lebih baik buat kami yang udah Engkau persiapkan. Ada satu tanah air yang kami rindukan, dan biar kesadaran ini membangun satu perasaan kerinduan yang benar yang kami sadar akan hanya kami dapatkan saat kami bersekutu denganmu, saat kami mengalami Engkau dalam perjalanan hidup kami. Bapa, aku berdoa biar Engkau memberkati setiap yang mendengar
khotbah atau sharing sore hari ini. Engkau bawa mereka ke dalam momen-momen yang membuat mereka mengalami Engkau, sehingga mereka bisa mengerti Engkau dan mengerti kehendak-Mu secara utuh dan benar. Sehingga dalam kehidupan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh kewaspadaan agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi thank you Ko Reza. Thank you, Beb. Teman-teman yang udah kan. Sampai jumpa lagi di RYC minggu depan. See you and God bless. Bye-bye. God bless. Semuanya.